Oke, alhamdulillah akhirnya beberapa hari, seminggu kali ya, nyari permasalahan modul RF. Ini GT3C ya, FlySky GT3C. Ya modulnya kurang lebih sama lah dengan GT3B. Ini ya modul RF-nya tuh ini nih. Ini cover besinya nih, ya. Ini bisa dicopot nih, ininya nih. Nih seperti ini bisa dicopot. Ada dua begini nih, ini numpuk di sini. Ini cover tutupnya, ini dibuka udah. Aduh, akhirnya ini penyakit FlySky GT3B dan 3C versi-versi sekarang ya, yang ketahuan nih di sini nih. Versinya 2015 ya. Kalau yang dulu-dulu, soalnya saya pernah punya kayak gini dulu ya. Beli tahun 2012 2010 lah kali ya. Itu sampai dijual tahun 2017 itu masih normal. Ya, kemungkinannya versinya yang versi 2010 kali ya. Ini board modul versi 2015, di sini juga ada 2015. Ini yang sering bikin penyakit nih kalau ketemu modul yang 2015. Tapi sebelum dibahas permasalahannya, GT3B dan GT3C itu beda ya. Beda di power supply-nya sih sebenarnya. GT3C itu kan pakai satu lipo ya, satu S, sedangkan nih kalau dilihat dari sini nih, ground 5 volt, gak kelihatan ya. Iyalah urusan susah lah kecil gini. Nah, nih ada ground 5 volt, terus apa ini, GI01 switch SCS SCK ppm. Nah, ini ground negatif ya. 5 voltnya di sini untuk GT3C dia itu enggak 5 volt. Tapi sesuai tegangan baterai liponya, baterai transmitternya. Jadi kalau diurut-urut tegangan baterai itu dia langsung masuk ke sini tegangan baterai nih. Kalau udah di onin langsung masuk ke sini. Jadi kalau tegangan baterainya 4,2, 4,1, 4,0 sampai 3,7, ya dia masuk tegangannya di sini. Jadi dia langsung. Nah, yang tegangan 3,7, 3,5 itu yang tegangan dari lipo baru dicabang lagi ke 3,3 pakai IC regulator ini nih. 3,3. Cuman ya makanya sih kalau tegangan baterai liponya drop, jangan terus dimainin, takutnya dia nggak bisa supply 3,3 volt. Kalau udah misalkan 3,4 volt gitu ya, atau 3,2 kan berarti dia tegangannya drop, nggak mungkin sampai 3,3. Kalau yang GT3B dia baterainya kan 8 ya. Kalau pakai baterai biasa kan 12 volt. Dia ada regulatornya lagi 7805, outputnya 5 volt masuk ke sini. Nah, itu benar 5 volt. Ya, jadi ketegangan baterainya udah drop seberapa, asal dia masih 6 volt, 7 volt, 8 volt, di sini masih tetap konstan 5 volt. Berarti sebenarnya GT3B itu lebih tahan, ya. Terus di sini itu kalau diurut-urut yang kepake ini switch sama ppm. Switch ini SW, nih SW kabur ya. Nih SW di sini. Ini larinya ke switch binding ya, binding di depan nih. Ini larinya ke switch binding. ppm di sini itu sinyal ppm dari ini pin berapa kalau nggak salah ya, pin 3 R13 nih kalau nggak salah nih, ppm, sinyal ppm RC ya, sinyal ppm RC. Cuman kalau di FlySky itu dia kebalikannya ya. Biasanya kalau ppm itu kan pulse satunya itu channel 1, pulse keduanya channel 2. Nah, ini grafiknya dia kalau FlySky kebalikannya. Jadi pulse ppm-nya itu ke 0 gitu loh. Paham nggak ya? Nggak paham ya? Ya sudah lah. Ya kayak gitu dah. Nah, kalau ini sebenarnya mungkin kalau penyakitnya sama kemungkinan kerusakannya sama, tapi kalau penyakitnya beda kemungkinan kerusakannya beda ya. Kalau FlySky di sini dia pakai IC RF-nya itu A7105 ya, A7105. Nah, ini A7105.
Ini IC Micron, ini dia buat mengolah datanya dari kebutuhan SCK-nya, kebutuhan SCS-nya, semua ya di sini. Tapi kalau dari sini yang diambil tuh cuma sinyal PPM-nya nih, SCK ininya, terus ini tuh udah nggak kepake loh. Cuman ngambil sinyal PPM, jadi sinyal PPM masuk ke IC ini terus diolah lah sebenarnya untuk kebutuhan A7105. A7105 ini output RF-nya masih dikuatin sama RF amplifier. Nih RF amplifier kodenya AP1110 ya, AP1110. Jadi nggak langsung dari A7105 ini langsung ke antena, tapi sinyalnya masih dikuatin pakai RF amplifier ini nih yang kecil nih. Nah, permasalahannya adalah ada di sini penguat RF. Jadi ini penyakitnya kalau dihidupin nih jarak semeter 2 meter dia connect, receiver connect normal, indikator nyala normal. Tapi kalau main agak jauh lagi, nah mulai tuh dia nggak connect, tandanya nggak connect di receiver itu lednya kedip-kedip, kedip lama ya, kedip lama, kedip kedip nyala mati lama, kedip apa nyala lama mati lama gitu. Itu kan tanda receivernya nggak connect ke transmitter. Nah di sini bisa, kalau mau benerin coba download manualnya. Di manual itu kan IC ini dan ini itu butuhnya 3,3 volt ya, 3,3 volt. Tapi nanti di sini kalau di datasheet ada tegangan bias itu juga 3,3 volt, tapi arusnya udah diturunin. Dia pakai R 300 ohm nih kalau nggak salah nih, R nya di sini nih. Nih R nya di sini 300 ohm. Jadi nanti dicek aja R nya. R di sini masih normal 300 ohm, terus ada bypass C ya, bypass kapasitor di sini. Terus ada lagi tegangan referensi. Tegangan referensi itu dibagi dua, dia referensi 1 dan referensi 2. Kan pin 1 di sini nih, 1 2 3. Tegangan bias yang tadi tuh yang dibilang tadi nih yang R ini pin 3 ya. VCC-nya pin 4, pin 1. VCC pin 1, RF input pin 2, tegangan bias itu pin 3, pin 4 no connection, NC ya, no connected lah. Nah, pin 5 di sini, 5 dan 6, 5 dan 6 ini tegangan referensi 1 dan tegangan referensi 2. Tegangan referensi di sini itu harus 2,8 ya, 2,8 volt. Soalnya saya ada modul lain nih. Ini kayak gini nih. Ini sama nih, ini modul RF juga. Ini sama pakai A7105. A7105 tapi ini punyanya Firelab. Firelab itu yang remote-nya atau yang transmitternya apa ya kodenya ya kalau Firelab dulu ya. Lupa saya sih. Kodenya 3 huruf dah, lupa saya kodenya. Ini modul RF-nya sama. Modul RF-nya sama A7105. Terus di sini nih yang udah kecopot nih, ini juga AP110, tapi dia di sini tegangan referensi 1 dan tegangan referensi 2 dia masuknya 3,3 volt. Ya, masuknya 3,3 volt tegangan referensi. Di manual itu tegangan referensi 2,8 di manual. Makanya di sini saya cek ternyata tegangannya drop 2,3 volt. Nah, 2,3 volt itu kemungkinan sih tegangan referensi itu buat ngatur kekuatan gainnya ya, gain dari RF-nya ini nih. Jadi seberapa kuat, kalau dianya nggak kuat karena tegangannya drop berarti kan pemilihan gainnya nggak tinggi, paling ya berapa desibel gitu. Karena nggak kuat dia range-nya nggak bisa panjang. Akhirnya saya cek, soalnya dari input di sini itu 3,3, masuk sini 3,3, pas keluar dari sini 2,7. Keluar dari sini 2,3. Seharusnya kan batasnya 2,8 ya. Keluar dari sini itu 2,3, dicek nih akhirnya kayaknya cek di sini nih. Cek di sininya dia bocor apa gimana gitu ya.
Nah di sini saya copot dulu, belum saya ganti, saya copot, habis itu baru saya ukur lagi, dapat 2,7 sekian, berarti kan sudah mendekati ya, mendekati 2,8. Nanti sini saya kasih C lagi biar arusnya stabil. Ini udah normal, udah top. Udah saya coba receivernya, ini kan saya di lantai 2 nih, saya coba receivernya saya turunin ke lantai bawah. Jangan ditanya panjangnya mungkin lantai 1 ke lantai 2 nggak jauh, cuman kan ada batasan tembok ini di kamar ya, ada batasan tembok sono, tembok dinding, tembok lantai, tembok dinding lagi sampai keluar masih nyala, berarti udah fine. 10 menit dah, biarin dah, lama-lama dah. Ya ini pasti ini 5 volt butuh, yang ini 5 volt, ini butuhnya 5 volt, ini elko 5 voltnya tantalum, yang ini 3,3. 5 volt itu sebenarnya cuma buat suplai ini potensio sama IC ini yang 3,3 nya cuman buat ini sama ini doang, kecil banget loh ini SMD 10013 ya kalau nggak salah ya kode SMD nya. Ya udahlah, seperti itulah, yang penting akhirnya selesai juga. Ya kalau gejala kerusakannya sama mirip ya, kemungkinan masalahnya di situ. Soalnya secara logika juga, kalau jarak mainnya dekat dia connect, jarak mainnya jauh dia nggak connect, berarti penguatan RF-nya atau RF amplifiernya itu dia drop. Yang seharusnya dia bisa nguatin berapa desibel, karena dia drop, jadi range daya pancarnya itu nggak kuat. Makanya kalau jauh dikit nggak connect. Nah ini alhamdulillah connect. Sebenarnya penyakit udah dari dulu nih. Gue pengen cari masalahnya ada di mana, nggak pernah dapet remote yang rusak istilahnya. Kalaupun dapat remote yang rusak, mau nggak mau gue kudu beli dulu yang rusak. Kebetulan nih gue beli 250 remote rusak. Sekarang rampung, mudah-mudahan awet. Tinggal ganti C-nya ya, begitu aja deh. Wassalam.